Ketika saya mendapatkan batu mustika tidak sengaja, apa yang harus saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, sore ini saya masih di taman. Saya mau bertanya perihal banyak sekali ya. Kok bertanya? Menjawab pertanyaan begitu loh. Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WA saya. Saya akan bahas di sini langsung, tidak masalah. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai ini. Oke, sebentar. Nah, ini ketika saya mendapatkan batu mustika tidak sengaja, apa yang harus saya lakukan? Oke, sebenarnya kemarin waktu saya live streaming sudah saya bahas, tapi tidak masalah. Ini saya bahas lagi, tidak masalah. Jadi gini, andai kata saya adalah orang awam, tiba-tiba saya berjalan, entah itu di sungai, di sawah, di hutan, di taman, di kota, dimanapun, tiba-tiba saya menjumpai batu mustika di tanah, ya misalkan kita ambil di situ. Yang harus kalian lakukan adalah pertama lihat dulu, rasakan dulu, cek dulu ya, apakah itu batu mustika asli atau hanya suatu batu akik biasa. Yang pertama. Yang kedua, ketika itu Anda rasakan ya itu batu akik biasa, ya sudah, ini jangan kalian lakukan apapun, tidak usah yang namanya diritualin, tidak usah dipuasain ya, semacam itu loh. Ketika yang pertama itu Anda cek itu batu akik, ya sudah ya, pakai sebagai cincin tidak masalah, sebagai apapun tidak masalah ya. Tapi beda ceritanya ketika yang Anda rasakan itu adalah batu mustika sungguhan. Anda bisa melihat khodamnya, Anda merasakan energinya. Yang dilakukan adalah cek lagi jenis energinya, ini negatif atau positif begitu. Jika itu negatif maka buang ya. Saya mendapatkan batu mustika dimanapun, ketika itu saya rasa energinya negatif, saya buang. Tapi ketika energinya campur antara positif dan negatif, pasti akan saya bersihkan ya. Jadi jelas ya, dapat sesuatu cek, itu baik simpen, kalau buruk buang. Oke, paham ya? Oke, ketika sudah dicek ini ada positifnya, ya sudah, kita lakukan penyelarasan energi. Caranya itu ada yang puasa ya kan, ada yang diwiridkan, ada yang didoakan dan dilakukan sesuai dengan arahan masing-masing gurunya ya. Setelah itu penyelarasan energi gunanya adalah untuk mencocokkan diri kita dengan benda yang kita temukan tadi. Setelah selesai, yang kita lakukan setelahnya apa? Yang kita lakukan tinggal dipakai ya. Kemudian dilakukan lagi adalah kita merawatnya pakai minyak misik yang berenergi, agar apa? Energinya kuat, energinya paten atau awet, dan bisa saja naik atau ditingkatkan gitu. Oke, setelah itu ya sudah, kita pakai seperti biasanya begitu ya. Jadi harusnya paham teman-teman semuanya, ketika kita sudah melakukan itu, jangan kita mengharap, oh kenapa ya batu mustika ini kok nggak ada reaksinya kepada saya. Mungkin energinya bukan untuk yang Anda inginkan. Misalkan Anda dekat dengan wanita tapi kok susah mendapatkan wanita itu, pakai batu mustika yang Anda temukan ya, tiba-tiba kok nggak ada reaksinya, ya bisa saja mustika ini adalah mustika khusus rezeki misalnya, wibawa misalnya, yang nggak ada hubungannya dengan asmara tersebut ya. Jadi kalian harus paham di sini ya. Oke, saya rasa itu cukup ya, jelas bahwa cara menggunakan apa yang harus Anda lakukan sudah jelas sekali. Untuk itu, kalau butuh sarana spiritual berupa batu mustika yang sudah praktis, silakan hubungi saya, tidak masalah ya. Kita bisa ngobrol sama-sama, insya Allah bisa kita temukan solusinya jika kalian punya masalah nantinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.